memperingati Hari Kunjung Perpustakaan yang jatuh pada tanggal 14 September. Menjadi bekal saya untuk bicara. Ya alhamdulillah gini-gini itu masih diundang ke sana kemari untuk ngomong gitu ya. Padahal kalau dipikir tugas wakil rektor ya seakrab, tapi masih bisa pergi juga gitu Mas. Nah, inilah 19 orang nih sosok-sosok hebat yang mengawali ya, membuat maskot. Nah, nanti terima kasih. Selanjutnya untuk finalis nomor 2 yaitu Widya Indra Kusuma. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Widya Indra Kusuma dari program studi bimbingan dan presentasikan filosofi dari maskot yang telah saya buat. Ini saya memberikan maskot saya, namanya itu si warak. Di sini saya mengambil dari sosok warak endok yang merupakan hewan mitologi khas dari daerah Semarang. Warak endok sendiri di sini bisa mengartikan sebuah persatuan di antara perbedaan. Sama halnya dengan di para pengunjung yang datang nantinya ke perpustakaan Inggris di sini itu pasti berasal dari berbagai daerah atau berbagai budaya yang bersatu di perpustakaan Inggris. Selanjutnya warak endok di sini juga menggunakan jas alma mater Inggris yang melambangkan identitas dan kebanggaan atas Universitas PGRI Semarang. Warak di sini juga membawa sebuah buku yang melambangkan sumber ilmu yang didapatkan dari perpustakaan Universitas PGRI Semarang. Kenapa buku ini dibawa oleh si warak? Karena di sini saya berpendapat bahwa buku itu merupakan sebuah teman yang bisa menjadi teman untuk sepanjang hayat atau sepanjang sejarah, karena sejelek-jeleknya buku pasti saya percaya akan ada manfaatnya. Untuk pembuatan sendiri saya membuat maskot ini melalui Adobe Photoshop selama 2 hari. Mungkin itu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian lanjut peserta berikutnya yaitu atas nama Tri Agusta Ilmiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang logo yang telah saya buat. Lihat saja. Pertama-tama saya mengambil maskot dengan burung. Kenapa burung? Karena burung merupakan hewan yang bisa terbang dan mencerminkan kemampuan, ketangkasan dan tujuan yang ia miliki untuk masa depan yang lebih baik. Serta saya mengambil burung hantu karena sudah terstereotip dengan tokoh-tokoh yang memiliki ilmu pengetahuan serta ilmu pendidikan di dunia perfilman. Selanjutnya, wajah burung hantu yang tegas, kuat, dan ditambah dengan mata yang bersinar, fokus. Saya berusaha memberikan kesan bijaksana serta siap mengayomi semua mahasiswa yang hendak mencari ilmu pengetahuan. Terus pemakaian atribut menggambarkan pustakawan yang menyediakan, menjaga serta mengayomi mahasiswa untuk mengunduh ilmu yang ada di perpustakaan. Dengan mempertahankan ciri khas yang dimiliki burung hantu sendiri, saya mencoba memberikan kesan kepada para pemirsa dengan arti pribadi perpustakaan yang terus dalam mengayomi mahasiswa, merawat ilmu pengetahuan dan sepenuh hati tanpa dibuat-buat. Terus yang terakhir, pemilihan warna coklat terinspirasi dari warna tanah yang mampu menumbuhkan dan tempat berlindung bagi makhluk-makhluk hidup serta memiliki kekuatan yang dapat menyapu rata masalah-masalah yang ada. Perkenalkan, ini logo saya yang saya beri nama Paca, pandai membaca. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya untuk finalis atas nama Mukamat Marif,
bisa maju ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ma'arif. Ini sedikit filosofi dari desain maskot saya. Pertama, dari latar belakang dari perpustakaan tuh yang membuat saya mendesain seperti ini ada 3 analisis, yaitu pertama dari perpustakaan ada manusia, terus ada buku, dan yang ketiga ada fasilitas penunjang. Nah, selain itu di perpustakaan itu kan identik dengan sebuah buku. Maka dari itu saya mengambil desain maskot ini dari bentuk sebuah buku. Terus yang dari sekarang kan perpus itu sangat lebih sepi daripada kayak area-area yang lainnya atau fasilitas dan bahkan dari kafe atau yang lainnya. Jadi minat pengunjung itu kurang. Maka dari itu saya kasih sebuah speaker sebagai bentuk sebuah ajakan kepada teman-teman mahasiswa atau masyarakat untuk gemar membaca. Jadi dari desain ini saya beri nama Amarca, ayo gemar membaca. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya masuk ke presentasinya. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Abil Ashidiki dari Prodi Pendidikan Sains semester 5. Saya akan mempresentasikan filosofi dan makna dari maskot yang saya buat. Saya beri nama Maksi, buat dari kata yaitu kemari. Dari karakter burung merak. Burung merak melambangkan kewibawaan dan kebijaksanaan. Dengan harapan bahwa perpustakaan akan selalu berwibawa di dunia pendidikan dan penelitian wilayah kampus PTN Semarang. Dan juga ada harapan untuk selalu bijak mengemban tanggung jawab dan tugasnya untuk mengelola perpustakaan di Semarang. Kita beralih ke elemen-elemen yang ada di maskotnya. Pertama, ada selalu melakukan perubahan menuju ke arah yang baik. Yang tergantung pada misi-misi perpustakaan. Kemudian ada kemeja dan dasi. Kemeja dan dasi ini melambangkan profesionalitas dari staf perpustakaan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengunjung perpustakaan yang mengunjungi perpustakaan Ubris. Dan selanjutnya ada jasa alma mater. Kita tahu bahwa jasa alma mater melambangkan identitas dari Ubris itu sendiri, dan ada juga harapan bahwa seluruh mahasiswa untuk agar selalu meningkatkan minat bacanya dan selalu mengunjungi perpustakaan Ubris. Kemudian yang terakhir ada buku dan hologram. Buku ini melambangkan ajakan kepada seluruh mahasiswa untuk giat membaca dan meningkatkan literasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Hologram ini melambangkan isi dari perpustakaan, yaitu mewujudkan perpustakaan yang berbasis teknologi dan informasi. Oleh karena itu, perpustakaan bukanlah perusahaan yang konservatif, namun selalu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan informasi untuk mengelola perpustakaan. Kemudian untuk proses pembuatannya saya menggunakan Adobe Illustrator. Kira-kira saya buat dalam waktu 8
masyarakat mulai warna itu biru, saya letakkan di situ. Untuk pembuatan ini cukup lama karena saya sambil bekerja dan mengerjakan tugas dari kuliah. Ini menggunakan software Procreate dari iPad, saya edit lagi ke CorelDRAW. Mungkin itu saja penjelasan saya yang singkat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya finalis atas nama Lutfi Anwar Asrori. Izin memulai. Perkenalkan, nama saya Lutfi Anwar Asrori atau bisa dipanggil dengan Lutfi. Di sini saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Prodi PGSD. Seperti yang jenengan-jenengan lihat di depan, di sini saya membuat karakter atau maskot yang bernama Lipan. Dalam pembuatan ini saya dilatar belakangi oleh yang pertama visi dari perpustakaan itu sendiri, kemudian yang kedua literasi ini merupakan kemampuan seseorang atau individu dalam kemampuan membaca, menghitung, kemudian pemecahan masalah, ya kan? Diharapkan seseorang tadi dalam kemampuannya bisa menjadikan masa depan yang lebih cerah, ya, namanya Lipan, literasi masa depan. Kemudian literasi ini merupakan sangat penting bagi seseorang, ya kan, karena dengan membaca atau menghitung atau dihadapan dalam permasalahan, diharapkan seseorang itu dapat menyelesaikan permasalahan itu sendiri sesuai dengan kemampuannya masing-masing, ya kan. Kemudian dengan pada zaman sekarang untuk sumber informasi yang didapatkan itu tidak hanya didapatkan dari buku saja, tetapi dari internet, ya kan, dari jurnal, dari apapun itu. Yang penting mendapatkan informasi bagi seseorang itu untuk berkembang seperti itu. Kemudian karakter Lipan ini merupakan karakter fiktif yang berbentuk hewan kelinci yang memiliki arti adalah kecerdikan. Nah, kecerdikan ini dalam arti menggambarkan bahwa cerdik dalam menyelesaikan masalah, cerdik dalam menyaring informasi, cerdik dalam apapun itu dalam pekerjaannya, ya kan. Karakter Lipan ini mewakili yang pertama si pembacanya, kemudian yang kedua adalah pegawai dari perpustakaannya itu sendiri, seperti itu. Jadi ada dua perspektif. Kemudian dengan teknologi yang ada, seperti yang kalian lihat di sini, ini merupakan karakter Lipan. Ada seperti modern seperti itu, ya kan, memakai helm, kemudian ada antenanya, kemudian ini jarinya seperti ini, ya, bukan jari tengah tapi seperti ini, menandakan bahwa dalam bertindak itu harus berpikir terlebih dahulu. Kemudian kalau antenanya itu untuk mencari informasi, entah itu dalam bentuk bacaan atau apapun itu, seperti itu. Kemudian hal tersebut sesuai dengan visi perpustakaan UGRIS, yaitu mewujudkan perpustakaan terpadu dengan berbasis teknologi. Nah, pada karakter tersebut sedang memegang buku juga, memegang buku itu tulisannya literasi digital, ya. Itu artinya bahwa perpustakaan UGRIS harus bisa mengayomi si pembaca, harus bisa dalam pelayanannya harus sesuai dengan tujuan atau visi yang ada, sehingga si pembaca tadi bisa nyaman terhadap pelayanannya, seperti itu. Kemudian UGRIS, pelayanannya perpustakaan UGRIS melayani secara profesional, cekatan dan menyesuaikan perkembangan zaman, seperti itu. Jadi karakter Lipan ini literasi masa depan. Literasi itu merupakan sangat penting bagi seseorang, entah itu dalam bentuk mereka bisa membaca, kemudian menghitung, pemecahan masalah demi masa depannya. Kemudian karakter ini mewakili dari visi dari UGRIS itu sendiri, perpustakaan UGRIS, bahwa mewujudkan perpustakaan. Saya pada jingga, warna saya yaitu jingga, dan acungan jempol saya berwarna jingga dan acungan jempol pada maskot kaca
memiliki makna mendorong semangat mahasiswa agar konsisten belajar dan membuka jendela dunia melalui membaca. Selain itu, pada maskot juga terdapat antena, yaitu memiliki filosofi sebagai alat komunikasi. Dengan budaya membaca, kemampuan mahasiswa untuk berkomunikasi akan terstimulasi dengan baik. Selain itu, pada maskot kaca juga ada logo Inggris yang melambangkan identitas Universitas PGRI Semarang yang mempunyai integritas sehingga menghasilkan para lulusan mahasiswa dengan kualitas dan daya juang yang tinggi. Pada warna kepala dan tubuh, yaitu warna toska, memiliki makna yaitu semangat dan sukacita untuk meningkatkan budaya membaca para mahasiswa. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya finalis atas nama Haris Prasetyo. Gambar pin dari logo GRIS yang saya ambil dari logo tersebut. Pin tersebut memiliki arti yang pin GRIS yang dijunjung tinggi di dadanya adalah simbol kesetiaan dan dedikasinya terhadap Universitas PGRI Semarang. Selanjutnya saya di sini menggunakan warna biru. Warna biru di sini di baju yang menjadi warna biru di sini adalah artinya warna biru di baju yang menjadi warna yang identik di Universitas PGRI Semarang. Contohnya di aku juga kan itu ada warna biru yang agak gelap. Dan juga pemilihan warna biru untuk Aicha mencerminkan kedamaian, kebijaksanaan, dan kepercayaan dalam pencarian ilmu. Pakaian yang dipakainya dirancang dengan penuh keceriaan dan kreativitas untuk menarik perhatian pengunjung, mengajak mereka untuk merasakan kegembiraan dalam belajar dan menggali pengetahuan di perpustakaan UGIS. Saya menggunakan aplikasi untuk pembuatannya. Saya menggunakan aplikasi eBispain yang bisa di-download di Play Store. Pembuatannya untuk sketsa, pembuatannya dari sketsa dari anatomi tubuh, perspektif itu sekitar 3 jam. Pewarnaan dari shading rambut, shading kulit, make up, dan lain-lainnya itu sekitar 3 jam. Baik, di sini juga saya akan jelaskan lagi dari maskot saya. Di sini kan ada dia menggunakan sebuah kacamata. Menggunakan kacamata. Dari sebagian stereotip di Indonesia itu kan kalau orang yang menggunakan kacamata adalah orang yang pintar dan juga disebut juga kutu. Mereka berada di perpustakaan. Kalau maskot saya bisa sangat dapat membaca, padahal aslinya kan semua orang juga dapat membaca dan untuk menambahkan pengetahuannya itu sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih apabila banyak kekurangan dalam mempresentasikan karakter saya satu ini. Terima kasih. Iya. Di bawah nanti. Di bawah. Bawah. Insya Allah. Suci. Untuk makmum. Untuk pengolahan untuk masa pengolahan. Pengolahan. Kalimat ini kenapa sifat ajaran? Karena kita tahu dalam masa ini kurangnya minat baca dalam pemuda-pemuda kita. Untuk pertama saya mau menjelaskan dari karakter maskot Aca. Aca dilambangkan dengan seekor burung hantu yang diakui secara internasional dengan lambang ilmu pengetahuan dan memiliki karakter yang cerdas dan bijaksana. Dan di sini Aca memakai jas alma mater dan buku yang mengartikan alma mater sebagai kebanggaan dan buku menyimbolkan ilmu pengetahuan. Kita sendiri adalah lambang dari kecantikan ataupun keelokan. Adapun di sini tiga jambul yang memiliki warna emas mewakili dari abang anggota yang lebih menekankan sebuah kebijaksanaan. Dan untuk yang kedua saya
mengambil dari karakter serigala yang memiliki arti berjuang dan warna putih ini. Saya pilih karena memiliki arti kenapa saya memilih serigala? Karena serigala memiliki karakter yang kuat, solidaritas yang tinggi, setia kawan, cerdas dan kuat, dan tantangannya. Kenapa serigala? Karena untuk bisnis yang kemarin itu ada pendidikan yang berkarakter. Jadi serigala menurut saya cocok karena memiliki karakter yang kuat dan memiliki spesifik yang kurang lebih seperti ada memakai jas alma mater dan untuk logo yang saya namai yang memakai kuda yang memiliki arti berpikir nasional dan memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Kacamata yang memiliki simbol dari kecerdasan, simbol dari ilmu pengetahuan. Dan di sini ada 3 buku yang ditumpuk yang mengartikan 3 konsep kehidupan, yaitu hukum, adab, dan ilmu. Mungkin itu saja penjelasan untuk maskot adab dan umat. Sedangkan saya membuat ini dari aplikasi di mobil bernama Display dengan kurang lebih waktu 2 hari, 1 hari untuk mengirimkan konsep, 1 hari untuk menyelesaikan pekerjaan maskot. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya. Untuk selanjutnya finalis yang terakhir Muhammad Ijlal Faza Anwarista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Dewan Juri Bapak Pawan Priyanto, yang saya hormati juga Bapak Ibu karyawan Perpustakaan UGRIS yang sudah menyelenggarakan kegiatan lomba sayembara desain maskot. Izinkan saya mengenalkan kepada Bapak Ibu semuanya, pada teman-teman semuanya, desain yang saya buat yaitu si Piko. Piko adalah burung hantu literasi yang diadaptasi dari burung hantu Jawa. Mengapa saya mengambil burung hantu Jawa? Burung hantu memiliki sifat atau bisa dikenal sebagai pembawa simbol dari kecerdasan, sama dengan perpustakaan UGRIS yang akan memberikan mahasiswa pengunjungnya untuk mencari kecerdasan, mencari ilmu yang digambarkan melalui desain saya, yaitu si Piko. Selain itu, saya menggunakan warna-warna yang cerah seperti oranye, kuning yang melambangkan keceriaan. Harapannya pengunjung perpustakaan UGRIS selalu ceria ketika melihat maskot ini ada di perpustakaan UGRIS dan juga ketika dilestarikan. Saya menggunakan aplikasi CorelDRAW dan juga untuk belakang desainnya saya menggunakan aplikasi Canva, saya kolaborasikan. Lalu saya juga tidak menambahkan ornamen seperti jas alma mater menurut saya, karena Piko sendiri sudah melambangkan perpustakaan UGRIS. Seperti yang desain-desain yang sudah terkenal, bahwa ketika dilihat sendiri, saya harapnya ketika seseorang melihat si Piko akan langsung, oh ini adalah maskot perpustakaan UGRIS yang menjunjung tinggi nama dari perpustakaan Universitas PGRI Semarang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling banyak binatang apa? Burung. Burung apa? Burungnya yang lokal ya, karena nggak tahu burung yang persepsinya gede-gede. Burung apa? Burung hantu. Jadi banyak yang setuju bahwa
Kalau burung hantu di negara-negara mana? Eropa Barat itu persepsinya adalah sama seperti itu kan? Itu namanya stereotip. Hampir semua pendapat sama. Kadang stereotip itu bagus, kadang tidak bagus. Bagus misalnya orang-orang berhenti di lampu merah, ada lampu lalu terus ada yang berhenti, yang lainnya berhentinya di belakang garis. Wah, itu berhentinya di belakang garis, saya itu kan di belakang garis, itu namanya stereotip kan? Bagus atau tidak? Bagus. Iya, tapi karena ini sebetulnya kesepakatan ya, hampir semua burung atau simbol kapal kesepakatan orang-orang yang sudah menjadi kebiasaan. Nah, itu kadang stereotip tidak baik. Contohnya, coba gambar pertama. Ketika mic dong. Ketika mic. Ketika mic. Mic. Berapa ini, terus ada apa lagi? Mataharinya gini, terus ada apa lagi? Jalannya juga tengah gini, lekok-lekok atau lurus? Kadang ada gini, burung gini, sama. Baik tidak? Sekarang sudah berkembang. Sama seperti tadi, sebetulnya tadi ada yang terjebak tadi ya, stereotip tadi. Burung, perpustakaan, literasi, gambarnya buku. Yes. Nah, salah satu perbedaan adalah kreativitas. Selamat ya sudah melewati proses ini. Saya doakan Anda terus belajar menjadi orang yang sukses. Selanjutnya untuk Dewan Juri bisa memberikan untuk juara utamanya pada Mas Sofi. 1, 2, 3. Salam literasi. Salam literasi. Salam literasi. 1, 2, 3. Universitas PGRI Semarang Rektor pada saat itu. Cek 1, 2, 3. Langsung Mas. Aku mikir sing kemudahan, kecepatan, dan keakuratan dalam